Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, kali ini saya kedatangan lagi handphone Xperia 1 kondisi mati total. Memang belakangan ini saya sering sekali mendapat servisan online Xperia 1 ya. Dan kondisinya rata-rata sama mati total. Langsung saja kita unboxing terlebih dahulu. Oke, handphone sudah kita keluarkan dan warnanya hitam. Coba kita nyalakan dengan kita tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali, baik notifikasi LED ataupun tidak tampil gambar di layar LCD-nya. Coba kita colok dengan kabel charger. Kita masukkan charger, sama tidak ada notifikasi LED dan juga tidak ada respon sama sekali. Ya, benar ya, mati total handphonenya tanpa ada respon sama sekali. Oke, mumpung ada bahan mati total Xperia 1, saya ingin berbagi pengalaman saja bagaimana merehot tipis-tipis atau memanasi tipis-tipis IC prosesor, karena kebanyakan Xperia 1 ini rusak di IC prosesornya. Lanjut kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu pada mainboard apakah ada short, dan juga kita cek tegangan baterainya. Kita siapkan dulu avometer. Kita posisikan selektor pada posisi ohmmeter terlebih dahulu untuk kita cek mainboardnya terlebih dahulu pada konektor VBAT. Untuk positif, tidak ada pergerakan, berarti aman, tidak ada short pada mainboardnya. Positifnya tidak bergerak jarumnya. Kemudian kita alihkan selektornya ke DC volt kali 12 untuk kita cek baterainya. Ya, jarum naik pada angka kurang dari 3 volt. Nah, kemungkinan baterainya ini habis. Kita akan coba jumper terlebih dahulu supaya memastikan ini rusaknya kehabisan baterai atau memang mesinnya yang error. Kita akan coba jumper baterainya terlebih dahulu supaya tegangannya ada 3,8 volt minimal atau 4,2 volt. Oke, setelah kita jumper beberapa saat, kita cek lagi tegangan baterainya sudahkah mencapai tegangan minimal 3,8 volt. Ya, malah 4 volt lebih sedikit ya. Berarti ini di atas 50% tegangannya dan bisa untuk menyalakan handphone. Jadi syarat kerjanya terpenuhi. Kalau mesinnya normal pasti langsung bisa menyala. Kita coba cek, nyalakan lagi dengan tekan tombol power, no respon juga. Notifikasi LED juga tidak ada kedip-kedip. Berarti bukan karena kehabisan baterai, memang karena mesinnya yang error. Dan beberapa HP Xperia 1 yang saya tangani kasus mati total, kebanyakan IC prosesor yang sudah lemah.
Oke, dan ini letak prosesornya. Ini adalah IC prosesornya yang kita prediksi sudah lemah. Kenapa saya bilang lemah? Karena kita angetin saja, kita rehot sedikit saja, dia sudah bisa nyala lagi. Tapi di sini saya tekankan bahwa untuk keawetannya belum bisa diprediksi karena kita hanya bersifat menghangatkannya. Jadi bukan karena bad connect, kemungkinan kalau bad connect kita angetin pasti tidak akan manjur atau tidak akan bisa nyala lagi kalau memang benar-benar bad connect. Karena rehot ini kita tidak akan membuat timahnya mendidih, jadi tidak akan bisa nyambung lagi kalau memang ini benar-benar bad connect. Tapi kesimpulannya adalah ini IC-nya memang lemah, jadi perlu kita rehot. Kita dinginkan sejenak supaya bisa kita coba lagi pada handphonenya untuk kita nyalakan. Kita akan coba dinginkan dan nanti kita akan pasang di LCD-nya. Oke, setelah kita sebentar mendinginkan handphonenya, mesinnya sekarang sudah dingin. Kita cek lagi di konektor VBAT. Setelah kita eksekusi, apakah terjadi short atau konslet pada mainboardnya atau tidak. Ya, di positif tidak ada pergerakan jarum, berarti masih aman, tidak ada short. Setelah kita rehot bagian IC prosesornya, langsung saja kita pasang pada framenya untuk kita coba nyalakan lagi. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim, dan voila, sudah bisa nyala lagi dengan hanya kita rehot. Ya, jadi sifatnya rehot ini hanya menghangatkan IC-nya dan tidak menyambungkan mungkin pin-pin yang bad connect. Jadi ini bukan karena bad connect ya kesimpulannya, karena memang IC-nya yang sudah lemah saja. Jadi kita tidak bisa memprediksi ini bisa bertahan berapa lamanya. Perlu ditekankan sekali lagi, kita tidak bisa memprediksi ini bertahan berapa lama. Kalau mau awet ya harus diganti IC-nya. Ya, untuk tips rehotnya kita rehot tipis-tipis saja. Jadi blower kita putar agak cepat, yang penting rata, dan sedikit-sedikit kita angkat, jangan terlalu lama supaya IC-nya tidak melepuh, dan juga timah yang ada di bawah tidak muncrat keluar, nanti bisa rusak. Kita harus ACP atau angkat cetak pasang lagi ya. Jadi kita tipis-tipis saja, sebentar kita angkat, sebentar kita angkat gagang blowernya supaya IC-nya aman dan timah yang ada di bawah lem juga tidak muncrat keluar. Oke, langsung kita rapikan lagi dan kita pasang, kemudian kita standby terlebih dahulu. Kita coba dan kita pastikan handphonenya benar-benar fix, baru kita tutup bagian belakangnya.
Baik teman-teman, untuk tutup belakangnya nanti kita akan pasang dengan lem nanti. Setelah kita pastikan handphonenya ini sudah fix, kita coba nyalakan lagi dan kita standby terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman teknisi pemula seperti saya yang ingin melakukan rehot IC yang masih di lem, yang perlu diperhatikan adalah supaya panas tidak membuat IC-nya melepuh dan juga tidak membuat timah yang ada di dalam lem keluar atau muncrat. Jadi kita perlu perhatikan panas dan juga arah dari ujung blower kita supaya tidak mengenai ke komponen-komponen lain juga dan juga tidak membuat IC-nya rusak. Ya, sudah menyala dan kita akan standby, baru nanti kita pastikan handphonenya ini fix, baru kita kembalikan kepada pemiliknya. Jadi sedikit sharing dari saya, semoga teman-teman semua berkenan dan mohon maaf jika ada yang kurang dan juga dalam penyampaian mungkin kurang jelas, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Yang penting yang perlu saya tekankan sekali lagi, cara seperti ini tidak permanen dan bisa saja handphonenya kapan-kapan mati lagi dalam jangka waktu lama ataupun jangka waktu dekat. Syukur-syukur bisa dalam jangka waktu lama, itu adalah bonus. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.